Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Budiarti. Saya dari Prodi Kebidanan Tingkat 2. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan PBL pada bayi baru lahir. Kemudian di sini ada timbangan bayi. Pertama-tama kita akan melakukan pencucian tangan, kemudian kita melakukan pemasangan APD. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengobservasi bayi, apakah bayi cukup bulan, apakah ketuban jernih, apakah bayi menangis kuat, bernapas mengap-ngap, kemudian tonus baik atau tidak, bergerak aktif atau tidak. Kemudian kita akan meletakkan bayi pada ibunya. Kita akan bersihkan bayi mulai dari kepala sampai ujung kaki, kecuali telapak tangan, bertujuan untuk melakukan IMD. Kemudian kita ganti kain dengan kain bersih. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan adakah janin kedua. Maaf Ibu, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan janin ya Ibu, apakah ada janin kedua atau tidak. Kemudian kita akan menyuntikkan oksitoksin pada Ibu ya Ibu. Kemudian kita akan memeriksa tanda-tanda bahaya bayi. Jika tidak ada tanda-tanda bahaya bayi, maka kita akan lakukan pemotongan tali pusat pada bayi. Kita akan mengklem 3 cm dari perut bayi. Kemudian kita akan klem lagi. Kemudian kita klem lagi sebanyak 2 cm dari klem pertama. Kemudian lakukan pemotongan tali pusat dengan cara melindungi dari perut bayi. Kemudian kita akan mengikat tali pusat bayi. Kemudian kita lakukan ke bawah. Kemudian letakkan bayi kepada ibunya dari kulit ke kulit untuk melakukan IMD. Baiklah Ibu, ini bayinya, silakan disusui ya Ibu. Kemudian diamkan 1 jam, lalu melakukan suntik vitamin K pada bayi. Lalu suntikan vitamin K pada bayi dengan cara intramuskular. Penyuntikan dilakukan di paha bagian kiri pada bayi. Ini kan? Ada. Kemudian berikan salep mata dari dalam sampai keluar. Diamkan selama 1 jam. Kemudian kita akan melakukan penyuntikan HB0 pada kaki bagian kanan si bayi dengan cara intramuskular. Usapkan kapas DDT pada paha bagian kanan bayi. Kemudian lakukan penyuntikan. Kemudian kita melakukan pengecekan suhu pada bayi. Diamkan beberapa menit. Suhu normal bayi dari 36,5 sampai 37,5. Kemudian kita akan melakukan penimbangan berat badan bayi.
Kemudian kita akan melakukan pengukuran panjang bayi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian kita melakukan lingkar kepala pada bayi. Kemudian kita akan memeriksa lingkar dada pada bayi. Kemudian kita akan mengukur lila pada lengan bayi. Eratkan, jangan terlalu erat. Baiklah, kemudian kita akan mengukur fisik pada bayi, yaitu mulai dari kepala. Apakah dia datar? Kalau jika dia datar berarti normal. Kemudian kita memeriksa bagian mata, simetris atau tidak, sama atau tidak dengan telinga. Kemudian kita akan memeriksa bagian skleranya, normal atau tidak. Kemudian kita memeriksa konjungtivanya. Nah, kemudian kita memeriksa telinga, bentuknya normal. Hidungnya dipastikan tidak ada pernafasan cuping hidung. Kita akan memeriksa area mulut. Kita masukkan jari kita, lalu kita raba bagian atas dari mulut atau langit-langit mulut. Apakah ada labia palatoschisis, kemudian labia kizis, dan labia palatoschisis. Kita akan memeriksa bagian leher, apakah ada kelenjar tiroid ataupun jugularis. Kemudian kita periksa bagian dada, apakah putingnya simetris, apakah ada pertambahan puting. Sekarang kita akan memeriksa bagian perut ataupun abdomen. Pastikan tidak ada pembesaran pada perut ataupun benjolan di area tali pusat. Kemudian kita akan memeriksa bagian tangan, simetris atau tidak, sama panjang atau tidak, dengan meluruskan kedua tangan. Kemudian kita memeriksa jari-jari tangan, lengkap atau tidak, adakah sidaktili dan polidaktili. Kemudian kita akan memeriksa bagian kaki, simetris atau tidak, sama panjang atau tidak, adakah sidaktili atau polidaktili. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan genitalia. Sudah terbuka apa belum? Kita akan memeriksa anus, kita observasi selama 24 jam. Adakah keluar mekonium atau tidak? Kemudian kita akan memeriksa bagian kulit pada bayi, adakah bercak, ruam, atau lanugo pada kulit bayi. Ya, kita akan memeriksa refleks pada bayi, itu refleks toning neck, yang dimana bayi bisa menoleh atau tidak ke kiri dan ke kanan. Kemudian refleks dressing, dimana bayi bisa menggenggam tangan kita atau tidak. Kemudian refleks routing atau mencari-cari ke kanan atau ke kiri. Kemudian refleks sucking, mengisap, kita masukkan jari kita, dia akan mengisap atau tidak. Kemudian memberikan tanda pengenal pada bayi. Dan kita akan menutup kembali bayi biar terhangat. Lalu kita berikan tanda pengenal pada bayi. Kemudian kita mengecap telapak kaki bayi untuk mendokumentasikan. Kemudian kita memberikan bayi pada ibu untuk menyusui kembali. Baiklah ibu, ini bayinya sudah saya periksa. Mohon untuk disusui kembali ya ibu. Sekian video dari saya terkait tentang pemeriksaan BBL pada bayi baru lahir.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.